Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu saudara. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur ya. Kita boleh masuk di minggu keempat di bulan Mei. Dan kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saya mau mengajak saudara dan saya juga. Kita mau menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita. Di mana Dia adalah Allah yang telah menyelamatkan kita. Dia adalah Allah yang telah menyembuhkan kita, yang telah memulihkan kita, dan yang telah memberkati hidup kita. Karena itu Dia layak menerima segala pujian, hormat, dan syukur dari kita. Mari saudara, setiap kita yang telah merasakan kebaikan Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk segala apa yang Dia buat dalam hidup kita. Mari kita buka ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian. Pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Mari berterima kasih saudara. Terima kasih Yesus. Dia telah memulihkan hidup kita. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Dan Dia juga Tuhan yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Oh, Dialah Tuhan yang telah memberkati hidup kita, memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Katakan sekali lagi, segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan syukur dari Tuhan. Terlalu banyak dan terlalu baik perbuatan-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mau menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Siapakah kami yang tidak layak ini, tapi Kau layakkan melalui kehadiran-Mu di muka bumi ini. Sehingga kami boleh memperoleh keselamatan daripada-Mu. Terima kasih untuk perbuatan-Mu Tuhan. Sembah Yesus seumur hidup. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu
Ayat pembimbing terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Silakan duduk saudara, mari kita berdoa. Benar Tuhan, hanya segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Untuk perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini. Dan hari ini kami bersyukur di hari yang istimewa. Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Di mana melalui Roh Kudus yang tinggal di hati kami. Kami merasa kami tidak pernah hidup sendirian. Roh Kudus selalu menyertai setiap langkah. Roh Kudus yang selalu menolong kami. Karena itu kami bersyukur untuk kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk mentaati setiap suara Roh Kudus. Sehingga kami boleh hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, hari ini selain Minggu KKR adalah hari yang spesial. Saudara tahu hari apa? Hari Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Di mana hari Pentakosta adalah janji Tuhan Yesus kepada para pengikutnya sebelum dia naik ke sorga. Di mana Roh Kudus diberikan agar kita para pengikutnya diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, ditolong dan diberikan hikmat. Sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Kita dapat menjalankan misi Kristus di muka bumi ini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari saudara yang masih tetap kuat berdiri. Kita berdiri dan naikkan pujian ini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bendera-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari ini
Saat ini kita akan mendengarkan dua kesaksian. Yang pertama kita akan mendengarkan kesaksian pribadi dari Tante Silvi. Setelah itu dilanjutkan oleh kesaksian pujian oleh Foni Kurniasi. Shalom teman-teman. Saya mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan. Kalau saat ini saya ada kesempatan untuk bersaksi betapa baiknya kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Saya dan suami sekarang ini Kristen. Maksudnya saya dulu itu Kristennya KTP. Tapi sekarang betul Kristen. Saya mau cerita bagaimana Tuhan itu begitu besar kasihnya bisa menjamah hati kami menjadi Kristen dan diselamatkan oleh Yesus. Saya mendengar firman Tuhan itu sejak taman kanak-kanak ya. Seperti di IJNC ini ada sekolah minggu begitu. Lalu setelah taman kanak-kanak berlalu, saya masuk sekolah di SD. Dan pada waktu itu zamannya saya SD-nya namanya YMCA, milik bekasnya orang Belanda. Dan di situ ada pelajaran agama, dua pelajaran, agama Kristen sama agama Katolik. Murid-murid semua diharuskan ikut, nggak boleh karena saya Katolik jadi nggak ikut Kristen atau saya Kristen nggak ikut Katolik, jadi sama rata. Nah setelah setahun pastor-pastor itu menawarkan pembaptisan. Saya di dalam keluarga saya dididik Kristen bukan Katolik. Tapi saya di sekolah saya mengenal Katolik. Dan saya mikir saya milih diperbandingkan Katolik. Sebab apa? Sebab saya ingin sekolah Katolik Santa Maria, Santa Agnes yang muridnya itu perempuan semua. Enggak sama-sama lelaki. Karena bukannya katanya enggak suka sama anak-anak laki. Tapi anak laki-laki yang di YMCA itu kebanyakan nakal-nakal. Jadi saya sama teman kita diperbandingkan Katolik aja nanti bisa masuk. Karena syaratnya utama kalau ke sekolah Katolik harus sudah dibaptis. Jadi saya jadi Katolik di luar, di rumah saya Kristen. Nah setelah itu sudah lanjut, saya jadi Katolik. Lalu akhir SMA gitu, saya ketemu sama suami. Dan singkat cerita, karena kalau diceritakan mendetail panjang ya. Jadi sudah ketemu, kita menikah. Kita menikah di gereja Katolik. Dan kita jadi selama perkawinan itu kita pergi gereja Katolik. Namun itu tahun 74. Kakak saya yang tertua itu menawarkan mengajak kami untuk ke KKR. Waktu itu di Surabaya ada KKR. Pembicaranya adalah Pendeta Stephen Tong. Nah di situ suami saya enggak ikut. Saya ikut seminarnya 1 minggu. KKR-nya setiap hari itu. Nah di situ Tuhan menjamah hati saya. Saya jadi kagum sama KKR-nya itu ya, khotbahnya itu. Saya mengenal Yesus sebagai juru selamatnya itu di situ. Karena sebelumnya itu saya cuma KTP. Pikiran saya selamat itu kalau pergi kemana-mana enggak ada bahaya itu selamat. Tapi enggak kepikir selamat kekal, hidup kekal. Dan di situ dijelaskan tidak ada pengantara untuk datang ke
Tuhan hanya melalui Yesus. Yesus itu saja kita diselamatkan. Jadi setelah itu saya meninggalkan gereja Katolik. Saya di follow up sama pendetanya mami saya, panggil pendeta untuk Bible study. Jadi lama-lama pelan-pelan sedikit demi sedikit bertumbuh iman saya. Lalu saya mikir, bagaimana dengan suami saya? Lalu saya ajak dia pergi KKR. KKR-nya, tapi bukan kali itu bukan punyanya Stephen Tong, punyanya gereja lain. Nah dia enggak suka karena itu bukan enggak Alkitabiah. Nah kita berdoa sampai kira-kira 5 tahunan begitu. Tuhan jawab karena setiap ada KKR-nya Stephen Tong kita datang, dia mau dan dia suka. Jadi dia mau berubah jadi Kristen. Terus kita meninggalkan gereja Katolik. Dan saat itu berubah hidup kita menjadi damai, banyak sukacita dan ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Jadi kita lain sama sebelumnya waktu KTP itu rasanya hambar. Tapi setelah lahir baru ada kemajuan, iman berkembang dan suami mau melayani. Sampai sekarang dia melayani Tuhan. Dan saya juga mau ceritakan kenapa saya pakai kursi roda. Saya hampir 1 tahun menderita kaki sakit ya. Dan dokter sudah periksa spinal cord degeneration. Jadi itu menurun. Satu-satunya obatnya cuma vitamin sama makan. Sama relax. Saya terima itu dengan sukacita. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya berdamai sama kaki saya. It's okay kaki, you belong to God too. Jadi saya enggak begitu susah. Kalau saya kesakitan, saya panggil nama Yesus. Dan muji-muji Tuhan Yesus dan juga melayani kehidupan kita selamanya. Kita di dalam perkawinan itu kita sukacita di dalam Tuhan dan dia suka main gitar, saya suka main piano, jadi kita berduet kalau di rumah kita nyanyi-nyanyi bersukacita bersama Tuhan karena kita sudah diselamatkan di dalam Yesus. Kalau kita nanti dipanggil Tuhan, kita sudah punya tempat rumah Bapa yang kekal. Ya begitulah Tuhan kasih jalan kita menuju keselamatan. Saya ada lagu kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti dia. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya.
Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama nyanyi lagi. Kasih. Mari. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah yang berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih. Bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku Biar pujian ini menjadi kekuatan buat saya dan saudara juga. Kepuasan batinku Tuhan, ku peroleh darimu. Kedamaian jiwaku, oh Tuhan, Kau yang berikan. Sukacita yang melimpah, dekapan kasih yang ku rasakan. Kau sumber kekuatan dan kota perlindungan. Ku tahu sungguh Kau berarti bagiku. Yesus yang ku perlu di setiap waktu. Lebih dari semua Kau bagiku. Di atas segalanya di dalam hidupku, satu hal ku tahu, hanya Kau Yesus, sobat yang ku perlu. Kepuasan batinku Tuhan, ku peroleh darimu. Kedamaian jiwaku, oh Tuhan, Kau yang berikan.
ada sukacita yang berlimpah. Dekapan kasih-Mu ku rasakan. Kota berkekuatan dan kota perlindungan. Ku tahu sungguh Kau berarti bagiku. Oh, Yesus yang ku perlu di setiap waktu. Lebih dari semua Kau bagiku. Di atas segalanya di dalam hidupku. Satu hal ku tahu, hanya Kau Yesus. Yesus yang ku perlu di setiap waktu. Lebih dari semua Kau bagiku. Di atas segalanya di dalam hidupku. Satu hal ku tahu, hanya Kau Yesus, sobat yang ku perlu. Yesus yang ku perlu di setiap waktu. Lebih dari semua Kau bagiku. Di atas segalanya di dalam hidupku. Satu hal ku tahu, hanya Kau Yesus, sobat yang ku perlu. Satu hal ku tahu, hanya Kau Yesus, sobat yang ku perlu. Satu hal ku tahu, hanya Kau Yesus, sobat yang ku perlu. Puji nama Tuhan. Tangan lagi kepada Kak Foni juga Bu Sylvia. Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan saya saudara sangat tersentuh dengan kesaksian dari Ibu Sylvie. Waktu Bu Sylvie katakan dalam kondisi kakinya seperti ini, dia telah berdamai dengan kakinya. Sehingga melalui kondisinya seperti ini saudara, tidak menghalangi Ibu Sylvie untuk memuji Tuhan, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi yang saya lihat dan intinya dari kesaksian Bu Sylvie, berkat terbesar dalam hidup kita bukanlah kesembuhan, bukanlah harta benda, tapi adalah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu dia bersyukur untuk keselamatan dan kasih Tuhan dalam hidup Bu Sylvie. Terima kasih Bu Sylvie untuk kesaksiannya. Mari saudara, kita mempersembahkan apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita, kita kembalikan untuk lagi dipakai memperlebar kerajaan Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dan kita naikkan pujian. Thank you Lord. Dunia yang kita tempati sekarang adalah dunia yang tidak semakin baik. Kondisinya semakin kacau, rusak dan semakin menyimpang. Tapi sungguh ajaib. Justru kepada dunia yang semakin tidak layak inilah kasih Allah dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus yang memberikan keselamatan, pengampunan, pemulihan, dan berkat. Karena itu, setiap kita, setiap manusia butuh Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru?
memerlukan Tuhan. Kita datang berdiri bersama. Puji Tuhan, hari ini hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta. Ya, puji Tuhan, kita mengingat hari kedatangan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pentakosta artinya 50, hari ke-50, hari Pentakosta. Yaitu 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, dia katakan kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu, Roh Kudus itu tidak datang. Itu sebabnya Yesus naik ke sorga menggenapkan seluruh pekerjaan keselamatan di bumi ini, mempersiapkan rumah Bapa di sorga buat kita sekalian. Kesaksian Cisilvi bagus sekali. Tiba waktunya kita semua akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Tapi kita yang di bumi yang percaya padanya tidak ditinggal sendirian. Amin. Kita dibimbing, dihibur, dipimpin, dikuatkan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita selama-lamanya. Hari ini kita akan pikirkan sebuah judul khotbah, yaitu agen rahasia dari sorga. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kemudian pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 5 sampai 11. Mari kita buka suara, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pasal 2, mulai ayat 5 sampai
11. Demikian firman Tuhan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. 9. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mengerti dan melakukannya dalam hidupnya. Saya tidak tahu apakah saudara mengikuti berita kira-kira 2 minggu yang lalu, Mei 10 apa 11 itu, tentang wali kota dari Arcadia yang bernama Aileen Wang. Dia tertangkap dan akhirnya mengaku salah ketika ketahuan sebagai seorang agen rahasia atau mata-mata yang bekerja untuk Partai Komunis Cina. Dia harus resign dari wali kota dan kemudian harus menghadap federal judge dan kemungkinan akan dikurung selama maksimal 10 tahun lamanya. Saudara, agen rahasia yang dari manusia, sifatnya itu terbatas dan punya motif yang tersembunyi, yang seringkali berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu, berkaitan dengan hal-hal politik, kepentingan politis, dan perbuatan-perbuatan untuk menjatuhkan musuh. Jadi, agen rahasia dari manusia itu memang amat berbahaya. Berbeda dengan agen rahasia dari sorga, yang akan kita pikirkan hari ini. Sifatnya itu kekal, sebab agen rahasia dari sorga itu datangnya dari Allah yang kekal dan maha baik, jadi tujuannya dan motifnya selalu baik untuk mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan bagi manusia. Itulah pribadi Roh Kudus. Agen rahasia yang terbuka, tidak tersembunyi, sebab Yesus berkata kepada para muridnya, waktu dia terangkat ke sorga itu, dia katakan, tunggu sebentar lagi, aku akan mengutus roh penghibur itu kepada kamu. Murid-murid menunggu 10 tahun. 20 tahun. 30 tahun. Dan kata agama tertentu, menunggu ratusan tahun, maka muncullah nabi yang terakhir. Itu konsep yang keliru, sebab Pentakosta artinya hari bukan tahun, hari ke-50. Jadi murid-murid berdoa selama 10 hari. Hanya 10 hari. Kalau harus menunggu ratusan tahun, kira-kira Rasul mati semua enggak? Mati semua, itu tafsiran yang keliru. Kita tidak perlu menunggu nabi terakhir, sebab Yesus menggenapkan seluruh nabi, seluruh perjanjian lama, dan perjanjian baru. Dimulailah gereja Tuhan di hari ke-50 itu, hari Pentakosta, yang saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul, pasal kedua. Pasal 1, Yesus bilang, tunggu sebentar lagi. Kemudian
10 hari kemudian, hari 50 Pentakosta pertama, Roh Kudus resmi, officially dicurahkan kepada manusia yang percaya padanya. Kita semua menerima Roh Kudus official di dalam kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yesus berkata, Roh penghibur itu akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Walaupun orang Kristen itu masih lemah, masih bandel, masih suka jatuh dalam dosa, Roh Kudus gak pergi, tinggal di dalam orang percaya itu selama-lamanya. Nah, ini beda dengan perjanjian lama ketika Roh Kudus belum resmi turun. Dalam perjanjian lama Roh Kudus itu naik turun sesuka hatinya. Ketika manusia berdosa, Roh Kudus tinggalkan orang itu. Contohnya Daud ketika dia berdosa. Saul ketika dia berdosa, Roh Kudus meninggalkan dirinya. Simson ketika dia berdosa dan berzina, Roh Kudus tinggalkan dia. Tapi perjanjian baru, ketika Pentakosta dimulai, Roh Kudus turun dan tinggal di dalam diri orang percaya. Berapa lama? Selama-lamanya, 1, 2, 3. Selama-lamanya. Nah, kalau kamu jatuh dalam dosa, pergi gak? Enggak. Lalu Roh Kudusnya gimana? Sedih, berduka. Makanya kita bilang, jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau terus-terusan, akhirnya apa? Memadamkan roh. Hati-hati. Kalau kamu tidak bertobat sungguh-sungguh, lama-lama roh di dalammu bisa tak bersuara. Karena dipadamkan oleh saudara. Sayang sekali mereka yang tidak sungguh-sungguh mengenal Roh Kudus kemudian mengaitkan kehadiran Roh Kudus itu dengan hal-hal yang aneh. Oh, memang Kisah Rasul pasal 2 itu ketika pertama kali Roh Kudus turun terjadi hal yang supranatural. Ada angin yang kencang, ada seperti gempa, kemudian ada api yang turun di atas kepala para lidah-lidah api turun di atas kepala para rasul waktu itu. Dan yang kumpul di hari pertama itu 120 orang. Karena peristiwa pertama itu kemudian sebagian hamba Tuhan, sebagian orang Kristen berpikir kalau Roh Kudus hadir pasti harus ada sesuatu yang aneh, yang spektakuler. Ya. Mungkin motifnya ada orang melakukan itu karena ingin cari perhatian, bisa saja. Atau demi jaga image. Orang Indonesia katanya suka jaim, jaga image. Itu popularitas. Contohnya, suatu hari ada seorang pendeta di hari Pentakosta, dia ingin buat kejutan. Lalu sehari sebelumnya dia pesan kepada koster penjaga gereja. Dia bilang, besok saya akan memulai khotbah saya dengan kejutan hari Pentakosta. Ya, kamu bantu saya. Saya telah membeli seekor merpati putih, ditaruh di sangkarnya, dan dia bilang, tolong kamu naik ke etik, langit-langit gereja. Taruh burungnya di sana, burung merpati. Sebab merpati lambang Roh Kudus. Waktu saya katakan, hai Roh Kudus, turunlah. Turunlah engkau agen rahasia dari sorga. Waktu saya bilang turunlah 3 kali, kamu lepaskan burung merpati itu ke tengah-tengah jemaat. Pasti semuanya kagum dan heran. Singkat cerita, besok pagi kosternya udah siap-siap naik ke atas etik. Waktu dia khotbah, pendetanya bilang, hari ini hari Pentakosta. Roh Kudus masih akan melakukan hal yang supranatural. Dia agen rahasia dari sorga. Hei Roh Kudus, turunlah. 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 3 kali sudah teriak. Gak ada apa-apa.
Dia teriak lebih keras lagi, Roh Kudus agen rahasia, turunlah, turunlah, turunlah. Tiba-tiba kepala koster yang turun. Pak Pendeta, Roh Kudus dimakan kucing. Semua jemaat tertawa terbahak-bahak. Rupanya ada kucing naik ke etik. Merpatinya mati, digigit kucing. Saudaraku, gak usah yang aneh-aneh. Gak usah pikirkan Roh Kudus itu roh aneh. Kalau dia datang pasti harus ada sesuatu yang aneh, yang spektakuler, yang kasat mata. Ingat, Roh Kudus hadir tidak pernah membuat orang resah, atau bingung, atau kemudian konflik, atau terjadi perpecahan, atau menyesatkan. Tidak pernah sekalipun. Itu kesaksian Alkitab. Lalu pertanyaan kita, kalau Roh Kudus adalah agen Allah, agen rahasia yang diutus Allah ke dunia ini, tujuannya untuk apa? Dari pembacaan kita akan belajar 3 kebenaran penting. Yang pertama, memberikan kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Istilah kuasa di ayat itu adalah dinamin. Dinamin itu akar katanya dinamos atau dunamos. Itu artinya dinamit seperti bom yang kecil. Dinamit juga berarti hidup, juga berarti vital, vitalitas. Ya. Jadi kuasa Roh Kudus itu memberikan hidup yang dinamis, hidup yang bergairah, hidup yang punya vitalitas dalam semua aspek di dunia ini. Contoh, murid-murid yang tadi ketakutan karena dikejar-kejar, akhirnya jadi berani. Murid-murid yang tanda kutip mati, akhirnya jadi hidup, bergairah. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi saksi. Kata ayat itu, saksi itu agen. Saksi itu duta. Saksi itu wakil. Wakil siapa? Wakil Kristus di muka bumi ini. Untuk memberitakan Injil. Mulai dari Yerusalem, gereja pertama. Sampai ke ujung bumi. Tanpa Roh Kudus manusia akan mati. Lesu, lelah, letih, cepat kecewa, ya. Khawatir, takut, gelisah. Kalau tidak ada Roh Kudus. Tapi kalau di dalam saudara ada Roh Kudus yang menyertaimu, dia memberikan hidup, dia memberikan gairah, passion. Untuk berbuah, untuk hidup, untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan sesuai dengan panggilan kita masing-masing, profesi kita masing-masing. Bergairah menjadi berkat yang bersaksi demi Kristus. Jadi saudara, adalah keliru kalau Roh Kudus datang itu mematikan akal kita, mematikan pikiran kita, ya, membuat manusia seperti kesurupan, seperti trans gitu ya, seperti setengah mabok, atau berbahasa katanya bahasa roh yang 2-3 suku kata yang diulang-ulang. Bukan itu. Dia datang supaya kita berani mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, menjadi saksi Kristus. Yang hidup makin lama makin kudus karena Roh Kudus di dalam kita bertumbuh dalam hidup sesuai firman Tuhan dan berkemenangan. Berapa tahun lalu saya pas pelayanan di Jakarta, di sebuah gereja ada seorang anak muda bilang sama saya, Pak, saya mau tanya. Saya itu kayak beberapa waktu lalu itu berdoa, tiba-tiba saya itu mengucapkan kata-kata yang saya gak mengerti. Dan saya gak bisa kontrol lidah saya, terus saja ngoceh-ngoceh. Nah, ingin saya tanya Bapak adalah, apakah itu benar dari Roh Kudus? Yang disebut bahasa roh itu. Saya bilang, kenapa kamu tanya saya demikian? Soalnya Pak, saya masih setengah yakin, ragu, khawatir, dan bingung kalau itu bukan Roh Kudus tapi roh lain. Loh, kenapa kamu bertanya demikian? Dia bilang, sorry ya Pak, walaupun saya sudah lama jadi orang Kristen, saya itu belum bisa meninggalkan kebiasaan buruk saya, suka minum-minum.
dan kadang-kadang sampai mabuk. Saya bilang, nah kalau begitu mungkin bukan dari Roh Kudus, dari roh lain. Jadi sekarang kan perlu kamu lakukan adalah bertobat dulu. Tinggalkan dulu kebiasaan burukmu itu. Tinggalkan dulu suka minum-minum bahkan sampai mabuk itu dulu tinggalkan. Sebab Roh Kudus datang membuat kamu bertobat, berubah dan menjadi lebih baru. Lupakan itu. Ya, doa yang dengan kata-kata yang kamu tidak mengerti, sebab tugas Roh Kudus adalah melakukan proses pengudusan. Izinkan saya tanya saudara hari ini, apakah hidupmu sudah menjadi bergairah? Ya, vital, atau selama ini mati, gak ada gairah? Ya, gak ada gairah, gak ada semangat hidup. Cepat kecewa, cepat putus harapan, selalu khawatir dan gelisah. Mohon Roh Kudus sekali lagi memperbaharui kamu. Tinggal di dalam kamu selama-lamanya dan bekerja dengan kuasa yang baru. Ya, dinamit yang baru. Dan kembali kepada Yesus Kristus. Sebab Roh Kudus tidak pernah memimpin seseorang di luar Yesus Kristus. Kalau saudara belum sungguh-sungguh terima keselamatan itu, Kristen KTP seperti tadi kesaksian Ci Silvi, saudara perlu bertobat. Salib Kristus itu adalah kuasa yang mampu menyelesaikan dosamu. Kebangkitan Kristus itu adalah jaminan hidup kekal yang pasti, bukan mudah-mudahan. Dua hal ini saudara harus mengalami, salib dan kebangkitan. Ketika engkau mengatakan, ya Tuhan Yesus, dengan mulut aku mengaku, dengan hati saya percaya, salibmu, penderitaanmu menanggung dosaku, dan kebangkitanmu memberi aku jaminan hidup kekal. Aku percaya kepadamu sungguh-sungguh sebagai satu-satunya juru selamatku, pengantaraku kepada Bapa, bukan tambahan yang lain-lain. Pada detik itulah Roh Kudus akan masuk ke dalam hatimu, jiwamu. Tinggal di dalam engkau selama-lamanya. Amin. Bagi saudara yang masih ragu, masih gak yakin keselamatan 100%, hari ini adalah hari keselamatanmu. Yang kedua, apa tujuannya agen rahasia itu datang, Roh Kudus itu datang? Untuk menjelaskan kebenaran, ayat 5 sampai 11 tadi. Murid-murid Yesus datang dari Galilea. Bahasa yang mereka pakai itu bahasa Galilea, ya. Bahasa Aramaik waktu itu yang biasa dipakai. Mereka tidak bisa berbahasa yang lain. Tapi ketika Pentakosta pertama terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, kita membaca lebih dari 10 bahasa lain. Dan bukan bahasa aneh 2-3 suku kata atau 2 kata 5 kata yang diulang-ulang, tetapi bahasa yang dimengerti oleh manusia, sebab mereka menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Mereka menjelaskan tentang Yesus. Jadi Roh Kudus memberikan bahasa lain itu, bukan bahasa aneh, tapi bahasa yang ada di dunia ini. Sangat jelas. Tujuannya supaya Kristus bisa diberitakan. Bahasa yang tidak meninggikan Yesus, bahasa yang bukan berpusat pada Kristus dan Injilnya, pasti bukan datang dari Roh Kudus. Saya ingat waktu saya masih melayani di Jakarta, di Gereja Mangga Besar, pada suatu hari doa pagi itu, entah siapa yang mengundang, waktu itu saya mahasiswa praktek, 2 bulan atau 1 tahun, saya lupa, praktikum, belum lulus, diutus ke situ. Mereka mengundang seorang pembicara dari persekutuan karismatik yang cukup ekstrim rupanya. Nah, selesai dia sharing firman, dia tawarin siapa yang mau berbahasa roh hari ini. Ya, jadi dia mau doakan katanya supaya bisa berbahasa roh. Maka salah satu majelis kami tertarik. Dan kemudian disuruh berlutut, dan dia tumpangkan tangan, dia mulai doa, minta bahasa roh, dia bilang, lepaskan lidahmu, lepaskan lidahmu, lepaskan lidahmu. Saya mahasiswa praktek, saya cuma dari jauh lihat lidahnya, gak lepas-lepas. Lalu kepalanya diucek-ucek,
Saya pikir kalau saya pasti saya tangkis. Tapi itu majelis begitu. Itu majelis hebat loh. Kaya, punya pabrik. Orang hebat loh. Dia mau berlutut. Diucrek, lepas. Gak lepas. Kebetulan memang senior pastornya nggak di tempat. Ya nggak tahu siapa yang ngundang dia datang. Setelah kira-kira 10 menit dia kecapean. Lalu orangnya bilang begini, yang ngaku hamba Tuhan itu. Dia bilang, Roh Kudus sudah beritahu saya, you sudah dapat. Tinggal latihan di rumah. Kaget. Latihan di rumah. Jadi selesai itu saya telepon senior pastornya. Waktu itu Pak Ho di sana, lalu dia bilang, ya nanti dia akan atur, tidak akan pernah undang orang itu lagi. Jadi ingat ya, kalau Pak Edi gak di tempat, jangan sembarang undang orang di sini. itu pengalaman, ya luar biasa. Jadi keliru saudaraku kalau Roh Kudus hadir kemudian memberikan sesuatu yang buat orang kemudian bingung, resah, dan mulai terjadi konflik. Sebagian setuju, sebagian nggak setuju, sebagian bilang coba lagi, sebagian bilang jangan. Roh Kudus hadir nggak pernah menjadikan gereja Tuhan itu resah, bingung, dan kemudian bisa pecah. Hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Saya ingat suatu kali saya mission trip ke Pulau Bangka. Ada seorang bapak, dia bilang sama saya, dia tanya, Pak, istri saya itu pendiam, dia itu business woman, ya. Suatu hari bisnisnya lagi down, dia stres berat, lalu dia didoakan, dihibur, dan kata hamba Tuhan itu dia didoakan pelepasan, ya. Lalu diajarin bahasa roh. Nah bingungnya saya adalah bahwa dia bisa ngomong-ngomong sendiri dengan bahasa yang saya tidak mengerti itu. Nah pertanyaan saya kepada Bapak adalah, betul gak itu dari Roh Kudus? Betul gak Roh Kudus berikan bahasa yang demikian? Sebab saya ragu Pak. Nah, waktu itu saudara, pas kejadian pendeta besar di Semarang, Petrus Agung, yang jemaatnya ribuan orang, itu dia sakit eksiden, kemudian didoakan oleh ribuan jemaatnya dengan bahasa roh, masuk ke radio, minta seluruh ribuan jemaat mendoakan dengan bahasa roh sepanjang malam, tetap mati gak sembuh. Bahkan sudah mati pun, dia bilang, itu jemaatnya ribuan mendoakan supaya bangkit. Dengan bahasa roh, bisa membangkitkan orang mati. Tetap gak bangkit, bahasa roh yang aneh. Mati, akhirnya dikubur. Nah Pak, benar gak doa yang sedemikian ini Pak? Saya ragu nih, istri saya bagaimana ini? Lalu saya tersenyum dan jawab. Saya bilang, doa pelepasan itu hanya dibutuhkan kalau istrimu terikat dengan jimat, ya, dengan dukun, dengan guna-guna. Kan Bangka itu luar biasa saudara. Ya, ilmu hitamnya itu. Kalau dia ada ikatan itu, kita bisa doakan pelepasan, lepas dari semua ikatan dan belenggu, gak ada hubungannya dengan bahasa roh. Dan yang kedua adalah bahasa roh itu tidak pernah diajarkan. Bahasa roh adalah karunia. Kalau karunia berarti pemberian, Roh Kudus itu memberi. Kalau gak beri, jangan nuntut, jangan belajar, jangan. Kalau belajar ya bahasa Inggris, bahasa lain lah. Bahasa Jerman, bahasa Prancis, bukan bahasa roh. Itu pasti sudah tidak benar. Itu pasti sudah keliru kalau pakai belajar. Ya, apalagi pakai latihan lagi. Wah, waktu itu saya ingat di Mangga Besar itu sampai aneh-aneh. Ada yang cuma 3 suku kata do re mi, dia bisa sebutkin sampai berapa menit. Yang kalau yang businessman maunya laba-laba, terus untung, terus gak mau rugi. Bahasa aneh-aneh, buatan sendiri. Bagi saya sih itu bisa saja social pressure. Orang lain bisa kok, aku gak bisa. Mungkin juga gejala psikologis, dia stres terlalu berat. Gak tahu mau ngomong apa.
bisa juga latah, ya kan? Ingat dulu ada bintang film yang tiap kali latah lalu ngomong copot. Saudara, jangan-jangan latah juga ngomong bahasa aneh di rumah. Itu bukan bahasa roh, bahasamu sendiri itu bahasa latah. Ya. Keliru, sangat keliru. Roh Kudus tidak melakukan pekerjaan seperti itu, tapi selalu kembali kepada firman, selalu menjelaskan kebenaran, selalu menjelaskan firman Tuhan. Kemudian dari Mangga Besar saya pindah ke Pluit, saudara. Waktu itu entah siapa juga mengundang seorang pengkhotbah. Gak tahu latar belakangnya apa, mungkin Pentakosta, yang pasti ekstrim atau ekstrim pokoknya. Jadi sebelum khotbah penterjemah datang ke dia. Biasa itu kan sebelum doa penterjemah biasa kalau pengkhotbah dia tanya dulu, Pak ayatnya di mana? Saya mau persiapan. Biasanya penterjemah. Kalau yang sini saya kasih full text untuk pelajari. Itu dia minta ayatnya aja. Pengkhotbah bilang gini, aku gak tahu. Nanti di mimbar Roh Kudus akan kasih tahu. Jadi dia gak tahu mengkhotbah dari mana. Jadi ketakutan itu penerjemahnya. Pak ini gimana nanti, saya mau gimana persiapan. Ya, ini terjadi. Ini jelas keliru. Ini bagi saya pengkhotbah yang malas nih, gak persiapan nih. Ya. Tinggal nanti di mimbar Roh Kudus bilang apa, gak pakai dus kali, rohku kali ya. Gak pernah Roh Kudus melakukan hal seperti itu, saudara. Ya, itu pasti ngawur. Jadi saudaraku, cintailah firman Tuhan, itu penting. Berapa persen dari saudara yang masih setia renungan pagi ini? Yang baca itu setia banget. Ya. Cintai firman Tuhan, renungan pagi, setiap hari baca Alkitab, ya kan? Paling tidak bertumbuh dalam firman. Kalau ada yang tanya A, tanya B, cocokkan dengan firman, karena kebenaran itu yang akan membuktikan. Itu benar gak atau tidak benar, firman Tuhan satu-satunya ukuran dan standar. Ya, itu sangat-sangat penting. Kembali kepada firman Tuhan. Dan Roh Kudus pada waktu itu akan memberikan pencerahan, pengertian, dan kekuatan untuk menjalani hidup saudara sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga, membuka misi yang baru. Kisah Rasul 1 ayat 8b. Nah, misi yang Tuhan berikan itu adalah dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ini disebut misi universal. Universal. Kalau perjanjian lama, misi itu bersifat ke dalam. Jadi orang-orang Yahudi yang dipilih Tuhan, saudara jangan anggap pilihan dia lebih hebat dari bangsa lain. Dia lebih arogan, memang jadi arogan. Jadi gue pilihan. Pilihan itu bukan berarti lebih hebat dari bangsa lain. Pilihan itu karena tugas. Seperti kalau kamu sekolah itu, guru kelas memilih ketua kelas. Bukan karena dia lebih hebat dari murid lain. Itu karena otoritas guru aja. Pilih ketua kelas supaya dia bisa mencatat yang absen, bisa menghapus papan tulis, bisa melakukan sesuatu. Demikian Yahudi. Mereka dipilih dengan sebuah tugas, menjadi saksi. Menjadi saksi bagi Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Kalian bangsa-bangsa lain, lihat hidup kami, lihat kesaksian kami, kemudian tertarik percaya. Percaya Allah yang kami sembah. Jadi harus jadi kesaksian, misinya ke dalam. Ya, dan orang-orang bangsa lain yang kemudian beragama Yahudi dan ikut agama Yahudi itu disebut proselit. Tapi setelah ini Pentakosta, misinya terbalik, bukan ke dalam tapi keluar. Misi keluar. Pergilah, Yesus bilang. Jadi karena segala bangsa muridku, kamu harus jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi berbeda, misi yang baru. Misi keluar, tidak eksklusif lagi. Semua manusia sama di mata Tuhan. Ya.
Misi yang baru ini telah mematahkan dan menghancurkan keangkuhan Yudaisme, agama Yahudi. Yang sampai hari ini masih sangat arogansi sehingga bisa dibenci seluruh dunia karena begitu. Muncul antisemitisme sebab mereka menganggap kita lah yang paling tinggi, kita paling hebat. Nanti raja segala raja akan datang ke dunia ini, kami akan menguasai seluruh dunia dan ibu kotanya Yerusalem. Itu konsep misi yang salah. Misi kita bukan kembali kepada Yerusalem, misi kita keluar dari Yerusalem, ya, dari kota sendiri, dari keluarga sendiri, dari zona nyaman sendiri, keluar dari Yerusalem, pergi kepada Yudea, daerah lain, orang lain, Samaria, orang-orang yang non Kristen atau berbeda suku dengan saudara, bahkan musuh, Samaria musuh dengan Yahudi, pergi kepada mereka, bahkan ke seluruh dunia tanpa kecuali. Saudara melihat berbeda, misi yang baru. Itu semuanya hari ini kita harus melihat semua manusia sama di mata Tuhan. Jangan diskriminasi, jangan menganggap kalau pendidikanmu lebih tinggi, statusmu lebih kaya, ya, kamu lebih hebat dari yang lain. Tidak, semua sama. Saudara yang juga jangan merasa minder, aduh aku gak seperti dia. Ya, kulitku berbeda, pendidikanku berbeda, gelar. Tidak, sama di mata Tuhan, sama. Ya, ya zaman kita dijajah Belanda dulu, ya, orang tua kita kalau ngomong itu selalu bilang apa? Setan Londo. Setan Belanda itu setan itu ya, penjajah. Lalu di Jepang kita bilang apa? Setan Jepun ya. Itu Jepang juga setan penjajah kita, lebih sadis dari Belanda. Setan. Yang manusia siapa? Wong Jawa. Jadi cuma Jawa yang wong, yang lain bukan wong, setan. Setan kabeh. Holan kui, Jipun kui, Fan kui. Semua kui itu setan. Ren siapa? Congko Ren. Enak aja Congko Ren, semua juga Ren. Semua manusia ciptaan Tuhan. Kita gak boleh ada diskriminasi, menghargai mereka. Barulah kita bisa mengabarkan Injil, mengasihi mereka tanpa diskriminasi. Mereka pun membutuhkan keselamatan. Jangan membeda-bedakan. Suatu hari ada seorang lapor kepada saya, Pak, ini ada teman saya bilang jangan ke gereja Pak Edi, IGNC. Hah? Maksudnya apa? Katanya ya Pak Edi itu gak percaya Roh Kudus. IGNC gak ada Roh Kudusnya, jangan ke sana. Benar gak sih Pak? Saya tanya, you kan udah sering kebaktian di sini. Ya, minggu kita ada pengakuan iman rasuli kan? Ya. Bilang apa di situ? Aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi IGNC percaya Roh Kudus gak? Ya. Di situ ada gak pengakuan iman? Oh gak ada Pak. Nah, jadi siapa yang gak percaya? Saya bersyukur ya ada jemaat yang begitu bisa nanya. Ya, saya harap saudara yang bingung, yang tidak ngerti, ya, yang kemudian mulai dikacaukan, diresahkan, ya, banyak muncul persekutuan-persekutuan aneh. Saya bersyukur ada beberapa yang juga kasih lapor. Pak, saya diteleponin sama si A, teleponin sama si B, suruh ke sana. Bagus, saya bilang. Let the fellowship be fellowship. Biarkan persekutuan sebagai persekutuan, biarkan gereja seperti gereja. Kalau mau buka persekutuan, buka yang sehat. Ya, yang memulai persekutuan harus punya gereja asal. Tidak bisa anti gereja, gue gak perlu gereja, gak perlu pendeta, gue sendiri bisa buka sendiri. No, you perlu gereja lokal. Siapapun yang mau buka persekutuan pelayanan tanpa dia sendiri punya gereja lokal dan gembalanya, pasti Kristen palsu. Sebab orang Kristen tidak pernah lepas dari carangnya. Kita adalah carang, itu adalah pohon. Yesus bilang barang siapa yang lepas dari carangnya akan kelak dipotong dan dibakar. Kalau fellowship di luar sudah mulai melakukan hal-hal yang menentang dan melawan gereja, saya harap saudara pun harus sadar, jangan ikut-ikutan, disesatkan dan menyesatkan. Lepas dari dia bisa mengundang pengkhotbah siapapun, bahkan mengundang Presiden Trump,
Kalau persekutuannya sudah melawan gereja Tuhan yang official, saudara jangan ikut-ikutan, sebab keadilan Tuhan akan diturunkan. Di Indonesia banyak sekali persekutuan. Ya, jemaat kami itu konglomerat punya persekutuan di pabriknya, di kantornya, benar-benar penginjilan. Ya, saya diundang khotbah, Minggu tetap ibadah di kita, ya kan? Jadi nggak boleh anti gereja, nggak boleh persekutuan kemudian bikin baptisan, bikin perjamuan, ya kan? Terima persepuluhan. Kalau dia orang kaya hebat, jangan terima persepuluhan atau persembahan. Umumkan, ini bukan gereja, ini fellowship. Tidak terima persembahan apa-apa. Kembalikan persembahanmu ke gereja asalmu. Siapapun yang bertobat dari sini kembali ke gereja masing-masing. Ini bukan gereja, kita tidak melayani penggembalaan. Ya kan? Murni penginjilan, begitu. Ya, jadi saudara sendiri harus punya knowledge. Jangan sampai dikacaukan. Karena orang-orang tertentu yang kemudian tidak suka dengan institusi gereja ataupun pernah konflik dengan pendetanya, dengan majelis, lalu mulai pikir, gue hebat, gue bisa mulai sesuatu tanpa ada gereja. No, you harus menanggung hukumannya. Itu disebut popcorn theology. Saudara tahu popcorn theology? Yang sedikit-sedikit bikin sesuatu yang heboh, yang pop, yang terkenal, dengan maksud, saya nggak tahu motifnya macam-macam, kepentingan pribadi, jaim, popularitas, cuci uang, macam-macam. Masih ingat dulu Holy Laughter? Sampai seluruh dia datang, ya, karena ada Holy Laughter. Datang ke persekutuan itu, kemudian kerasukan, ketawa seperti orang gila. Dan sebelum Holy Laughter ada teologi muntah. Pernah tahu teologi muntah? Jadi kalau saudara sungguh-sungguh selamat, ya, sungguh-sungguh Roh Kudus masuk ke dalam kamu, itu Roh Kudus akan mengusir semua makanan itu harus muntah keluar. Mana ada di Alkitab? Akhirnya teologi muntah mati. Jadi kayak popcorn, pop mati. Holy Laughter cuma sebentar, pop mati. Lalu habis Holy Laughter apa? Masih ingat? Golden dust, debu emas. Jadi waktu kebaktian itu turun debu emas, benar-benar, saudara. Emas turun, wah sampai orang rebutan. Satu pendeta dari Bandung ikut gila dengan jemaatnya. Pergi juga, hadir, dan pulang ngaku sudah dapat golden dust. Dia kasih lihat giginya, lihat di gigiku, ada emas. Bohong semua saudara, gak lama mati pencetusnya. Ngasih kapok, kemudian diamond dust, wah lebih tinggi lagi diamond. Jadi waktu kebaktian, waktu dia khotbah panggil itu atau berdoa, turun ini saudara, debu diamond. Ada suatu ibu dari Bandung, ngaku dia dapat sepotong diamond. Dia bangga sekali bawa pulang ke Bandung. Anaknya pergi tes, palsu. Gak lama, sakit juga pencetusnya, mati saudara. Ini popcorn teologi. Pop mati. Bukan saja gerakannya mati, persekutuannya mati, orangnya ikut mati. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Roh Kudus datang untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Semua manusia sama. Semua manusia membutuhkan Tuhan. Dan kita fokus menjadi saksi Kristus. Mengasihi semua tanpa diskriminasi. Memberitakan Injil keselamatan tanpa motif apapun. Murni memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Joyce akan nyanyikan lagu People Need the Lord. Saya minta saudara pikirkan 1-2 jiwa yang belum selamat. Nanti kita akan berdoa bersama-sama setelah ini. Dan katakan Tuhan, di hari Pentakosta ini, aku mau diberi kuasa baru, misi baru, hati yang baru, untuk mengasihi sesamaku. People need the Lord. Semua manusia membutuhkan Tuhan. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care had
private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our life for people need the Lord. People need the Lord. Amin. Tangan saudara kepada Tuhan. Ingat 1, 2 nama, buka suara, berdoa. Serahkan nama itu kepada Tuhan. Dan saya akan tutup dengan doa. People need the Lord. Buka suara, berdoa bersama-sama. Sebutkan 2 nama. Bapa di sorga, hamba-Mu mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Nama-nama yang sudah diangkat ke hadapan-Mu, ya Tuhan, Kau bekerja, lembutkan hati mereka. Sehingga ketika jemaat-Mu mengabarkan Injil, mengajak mereka ikut KKR atau cara apapun, mereka boleh terbuka untuk menerima firman Tuhan, untuk mau memikirkan keselamatan mereka. Ya Tuhan, hari ini perbaharuilah iman bagi yang perlu pembaharuan, yang belum sungguh-sungguh yakin keselamatannya. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau meteraikan nama-nama mereka dalam kitab kehidupan. Dan pakai anggota jemaat-Mu, seluruh anggota IGNC menjadi dinamis, menjadi bergairah, menjadi semangat
untuk mengabarkan Injil, menjadi saksi Kristus di muka bumi ini, selagi ada kesempatan memenangkan jiwa untuk kemuliaan-Mu. Sebab Kau berjanji, barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadanya. Berkati setiap orang yang mengambil tekad baru di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin, amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Dan kita naikkan pujian, ku suka menuturkan cerita mulia. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, will be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru, berkat baru, karunia baru. Terus menjadi saksinya di muka bumi ini sampai bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.